Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions di mana saya akan sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai nasihat. Jadi di dalam ruangan praktek biasanya banyak testimoni gini. Mas, saya sudah nasihatin anak saya tapi dia nggak berubah-berubah, masih gitu-gitu aja. Atau itu orang tua ke anak ya. Kalau mungkin juga ada pasangan. Saya udah ngasih tahu suami saya tapi dia masih gitu-gitu aja. Atau yang suaminya, saya udah jelasin ke istri saya berkali-kali tapi dia nggak berubah-berubah. Atau teman ke temannya, udah saya kasih tahu mas tapi dia masih gitu-gitu aja. Kok bisa udah dikasih tahu berkali-kali tapi orang itu nggak berubah? Nah itu topik video kita kali ini. Jadi kalau misalnya kita coba breakdown, kita coba petain kenapa kok nasihat yang benar dan positif itu tuh nggak mempan untuk mengubah si individu. Mungkin kita akan bisa mengelompokkan menjadi beberapa cause gitu, beberapa penyebab. Yang pertama lebih kepada pemaknaan. Jadi ada personal meaning atau pemaknaan pribadi dari si penerima nasihat yang akhirnya membuat nasihat yang sebenarnya bagus, positif dan baik itu jadi ditangkapnya justru malah bias. Justru malah bisa jadi ditangkapnya sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya, ketika si penerima nasihat memaknai itu nasihat yang diberikan orang lain itu sebagai sebuah serangan, ofensif. Gitu misalnya ketika yang dinasihatin merasa uh, cara dia ngomong nih merendahkan saya nih. Kok dia nasihatin gue ya, berarti dia tuh nganggap gue tuh nggak ya lebih lebih jelek gitu. Dia memandang saya buruk nih gitu. Akhirnya nasihat yang sebenarnya baik pun gitu ya, kata-katanya benar pun, tepat pun, itu bisa terdengar jadi sesuatu kalimat yang mengancam. Nah, ini kan sangat personal meaning banget ya, ya enggak? Makanya ada orang yang ngelihat orang lain itu diem aja dia tuh bisa ke-trigger karena dia memaknainya dengan personal meaning yang berbeda dengan yang lain gitu. Itu satu. Mungkin juga kenapa nasihat itu jadi nggak bisa diolah dengan baik ketika personal meaning atau pemaknaan individunya itu bisa jadi uh, yang lain juga nih yang sebenarnya nggak bagus juga ketika dia memaknai dengan justru kayak self blaming. Kayaknya emang bener deh gue tuh nggak guna atau yang merendahkan diri dia sendiri lah ya. Kayaknya emang bener deh gue gak akan pernah baik. Kayaknya emang bener deh gue gak akan pernah bisa membantu. Kayaknya emang bener deh gue bukan anak yang berbakti. Kayaknya emang bener deh gue bukan suami yang baik gitu ya. Ketika dinasihatin. Akhirnya tadi ya, nasihat yang baik, yang positif pun bisa jadi lewat begitu saja. Bukan lewat sih ya, didengar tapi akhirnya bias. Bias tidak bisa ditangkap dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah kenapa nasihat itu tadi mudah sekali, bukan mudah ya, jadi tidak bisa diterima, jadi tidak efektif karena memang nasihat itu diberikan terlalu dini, gitu, terlalu cepat gitu ya. Jadi terkesan justru orang yang menasihati itu jadi nggak berusaha untuk memahami, tidak berusaha untuk berempati karena baru dengar satu kalimat langsung dikasih nasihat, ya enggak? Biasanya kan seperti itu ya. Jadi misalnya kita lagi cerita, tahu nggak nih misalnya suamiku misalnya kalau ibu-ibu cerita sama temennya suamiku tuh cuek banget ya. Oh mungkin baru dengar satu kalimat langsung dikasih nasihat. Udahlah kamu tuh sebagai istri kamu terima aja apa adanya. Itu emang laki-laki tuh kebanyakan kayak gitu gitu. Itu nasihat kan. Tapi karena terlalu dini diucapkan kemungkinan besar beresiko sekali untuk orang yang menerima nasihat itu merasa tidak dipahami, dijudge justru gitu ya. Misalnya kita ngomong sama orang tua kita cerita, mah aku tuh di sekolah tadi diminta loh misalnya, bahkan ceritanya pun netral atau positif, bahkan diminta jadi ketua kelas misalnya. Baru cerita gitu nasihatnya panjang masih. Ceritanya satu kalimat nasihatnya bisa 5 lembar. Gitu ya. Nah itu kan akhirnya tidak apa ya membuat si penerima nasihat rentan sekali merasa dijudge. Gitu ya.
Ya sebaiknya justru sebaiknya adalah tadi gimana ketika ada orang bercerita, kita coba mendengar dulu, kita coba menggali dulu, kita memvalidasi dulu gitu ya, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama tadi mungkin ada personal meaning yang jelek gitu ya dari si individunya. Yang kedua emang karena nasihatnya terlalu dini atau terlalu early, sehingga tidak terkesan untuk berusaha memahami si korban, bukan korbannya, si penerima nasihat. Berikutnya yang ketiga, ini mungkin lebih kepada si penerima nasihat. Si pemberi nasihat. Jadi si pemberi nasihat sendiri memang bukan orang yang eligible, bukan orang yang reliable enough untuk bisa didengar. Bukan orang yang tepat lah. Misalnya kita beri nasihat, kamu tuh perbanyak sholat, tapi kita sendiri nggak pernah sholat, itu kan jadi aneh gitu. Itu satu. Jadi memang kadang-kadang yang memberi nasihat dipandang sama penerima nasihat sebagai orang yang nggak reliable. Gitu. Orang yang nggak reliable. Termasuk juga dalam konteks relationship ya, ini dia harus menggali lebih dalam ya. Dalam konteks relationship artinya perlu dilihat tuh kalau misalnya orang tua dan anak ini relationshipnya buruk, ya mau nasihatnya bagus kayak gimana pun, kemungkinan besar diterimanya tuh kecil. Makanya ada dari bukunya, siapa saya lupa jadinya, buku tentang parenting tuh, yang The Whole Brain Child. Saya lupa namanya, bukan Daniel Goleman ya, siapa ya? Nanti coba tulis ya. Dia bilang gini, connect before redirect. Koneksi dulu sebelum ngasih tahu, sebelum mengarahkan gitu ya. Jadi koneksinya perlu di-build gitu ya. Dia bisa jadi nasihat itu nggak ngefek ketika koneksinya memang buruk gitu ya. Orang tua emang hubungannya buruk sama si anak, orang tua berusaha nasihatin ya susah gitu ya. Anak udah terlanjur punya labeling terhadap orang tuanya gitu. Jadi makanya kalau dalam treatment ketika saya ketemu keluarga gitu ya, saya ketemu orang tuanya bilang dia nggak bisa nasihatin anaknya, salah satu strateginya adalah jangan kamu yang nasihatin, ya pamannya lah, siapa yang bisa dia respect gitu. Kalau emang ibu dan bapak hubungannya belum bagus dan sudah terlanjur terlabel buruk sama anaknya, jangan kalian yang nasihatin, mungkin orang lain gitu. Jadi berstrategi ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama adalah personal meaning. Dan kalau kita rangkum dari 3 itu, saya baru kepikiran 3 itu sih ya, yang membuat orang akhirnya, yang membuat nasihat itu jadi satu lagi, astagfirullahaladzim. Malu, ini kan uncut sharing sessions ya. Yang berikutnya adalah, ini masih kaitan sama yang pertama, yang nomor 4 nih. Karena belief. Yang pertama dan kedua masih relate dengan nomor 4 ini. Karena masing-masing orang kan punya belief ya. Masing-masing orang punya belief, punya keyakinan, dan biasanya yang nasihatin itu akan bicara dari apa yang dia yakini. Sedangkan yang dinasihati akan bertahan dengan keyakinan dia. Itu yang membuat akhirnya nggak sinkron. Ya enggak? Seperti ngobrol dengan frekuensi yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Seakan-akan seperti itu. Yang nasihatin meyakini bahwa ngerokok itu adalah menyebabkan penyakit kanker, penyakit yang buruk gitu ya. Bisa berdampak buruk sama kesehatan. Yang dinasihatin seorang remaja yang nggak ngomongin soal penyakit, di dalam keyakinan dia ngerokok itu untuk supaya keren dan supaya diterima sama gengnya. Kan ini 2 keyakinan yang berbeda. Gitu. Nah akhirnya ketika dibenturin biasanya nggak sinkron tuh, biasanya nggak akan bisa ketemu, dan akhirnya membuat nasihat jadi nggak efektif. So gimana dong kita bisa mengemas nasihat dengan lebih baik? Mungkin kalau dari 4 penyebab tadi yang saya coba nalar sendiri, walau-walau kalau ada teorinya, nanti mungkin bisa dicari di berikutnya. Dari 4 penyebab tadi, yang pertama artinya bagaimana mendesain siapa yang harus ngasih nasihat, ya gak? Termasuk berstrategi kalau emang yang ngasih nasihat si orang tua nggak bisa, ya pasti cari orang lain gitu ya, pamannya kah, tantenya kah, kakaknya kah, atau siapapun itu. Yang berikutnya adalah mencoba berdialog yang nyaman supaya bisa berusaha memahami dulu. Jadi memanjangkan dialog ketika anak cerita atau ketika pasangan cerita, kita coba mendengarkan, kita coba probing, menggali, atau parafrase, mengulang gitu ya, dengan menyimpulkan gitu ya. Misalnya dia cerita panjang terus kita simpulkan, oh jadi kamu selama ini tuh nggak kuat ya sebenarnya. Ya, itu kan parafrase ya, menyimpulkan dari sekian panjang cerita.
Sehingga kita berusaha berempati. Nantinya selain orang itu merasa didengar, kita juga jadi lebih tahu duduk perkaranya kan. Nasihat yang diberikan nanti kalau memang dia minta, nasihatnya bisa lebih tepat gitu. Terus yang berikutnya adalah lebih kepada build connection, ya gak? Membangun relationship. Ini kaitannya juga sama yang poin sebelumnya tadi, yaitu mencoba mendengar, mencoba memahami, itu pasti akan membuat relationshipnya lebih baik ya, lebih bagus gitu. Dan akhirnya bisa terkoneksi lebih kuat sehingga bisa meredirect. Ingat, connect before redirect. Gitu. Kalau koneksinya udah kuat, jangankan kalian nasihatin, kalian liatin juga udah berubah tuh orang. Langsung ngerasa nggak enak gitu. Gitu. Dan yang berikutnya, yang mungkin agak krusial adalah bagaimana kita bisa jangan deh, itu terakhir deh. Ya terkait dengan komunikasi dan terkait juga dengan connection itu untuk menyasar cause penyebab yang keempat tadi, perbedaan belief. Jadi si pemberi nasihat ini itu perlu benar-benar aware sama belief dia, apa yang dia yakini dan berusaha mendengarkan dari sudut pandang si lawan bicaranya. Jadi nggak ngomong dari apa yang dia yakini doang. Contoh lagi nih misalnya, ada orang yang jago matematika, kan lagi zamannya Clash of Champions-nya Ruang Guru nih ya, dia jago matematika, terus dia ngomong sama orang yang nggak jago matematika. Nah biasanya nasihatnya gini, gampang kok lu tinggal buka buku belajar aja gitu. Nah itu kan sebenarnya respon yang nggak begitu empatik ya, cenderung judgmental gitu. Tapi itu mudah dipahami karena si yang jago matematika ini meyakini betul kalau dia tuh bisa gitu. Dan itu gampang dari keyakinan dia. Dia nggak ngomong dari keyakinan lawan bicaranya dia. So si jago matematika ini perlu ngomong dulu. Emang lu udah belajar gimana? So far yang lu lakuin apa? Lu punya riwayat buruk nggak sama matematika? Lu punya trauma nggak? Gitu. Akhirnya kan kita jadi bicara dari keyakinannya lawan bicara kita. Kita jadi mau ketika kita menasihati kita perlu aware sama keyakinan lawan bicara kita atau orang yang mau kita nasihatin. Yang terakhir adalah yang lebih sulit, bagaimana mengubah belief yang sudah terlanjur terbentuk gitu ya. Yang ini cause penyebab nomor satu tadi di awal. Ketika yang mau kita nasihatin memang punya belief yang buruk gitu ya, tentang diri dia sendiri, tentang kita, tentang siapapun itu, tentang dunia, tentang masa depan. Susah sekali kalau memang kita sebagai orang terdekat untuk membantu mengubahnya dia. Susah sekali. Justru sebaiknya memang kita melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah profesional, bisa jadi psikolog, psikiater ataupun konselor. Mungkin lebih kepada yang talk terapi ya, seperti psikolog atau konselor kali ya. Gitu. Sekian video kali ini, cukup panjang, tapi semoga teman-teman mengerti. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kasih tahu kita topik-topik yang kalian prefer untuk kita bahas. Sampai bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.